Kang, itu apa Curug Bidadarinya sebelah mana? Bidadari tutup. Oh, tutup sekarang. Namanya Lewi Kanyere. Lewi itu semacam kolam buat pemandian, iya. Gitu. Ya, yang saya pikir Lewi sama Curug Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi ya dengan channel Aki Petualang. Guys, hari ini kita mau observasi, bukan observasi sih ya, mau eksplorasi daerah-daerah wisata yang ada di kawasan Gunung Gelis, Gunung Pacar, dan daerah Sukamakmur. Jadi kita sekarang mau sisir di daerah sini. Konon katanya daerah sini ini banyak bertumbuh objek-objek wisata yang cukup menarik. Jadi objek wisatanya berupa objek wisata alam ya. Ada juga objek wisata seperti curug, lalu juga objek wisata seperti tempat-tempat camping ground, lalu juga objek wisata yang trekking ya. Jadi kebanyakan memang di sini objek wisatanya adalah yang sifatnya wisata alam atau adventure. Nah, jadi di sini kita mau eksplorasi daerah sini kira-kira seperti apa aja fasilitasnya dan seperti apa aja yang ditawarkan keunikan-keunikan yang ada di sini. Jadi buat teman-teman yang mau tahu objek wisata apa aja yang akan kita eksplorasi, ikuti terus channel Aki Petualang. Oke guys, see you. Guys, tadi kita sudah ada di Gunung Gelis ya, daerah kawasan Gunung Gelis, gak jauh dari perumahan Bukit Pelangi. Sekarang kita menuju ke daerah kawasan Bojongkoneng atau daerah Villa Prabowo ya. Nah, di sini di daerah arah yang mau ke Villa Prabowo ini sudah banyak juga guys tumbuh objek-objek wisata ya yang cukup bagus ya, dan fasilitasnya juga cukup komplit gitu guys. Nah, sekarang kita mau lihat dulu di sini ada ada dua curug ya di daerah Bojongkoneng ini yang mau ke Villa Prabowo. Jadi ada dua curug. Nah, cuman curug yang paling besar di sini namanya Curug Bidadari kalau nggak salah. Ya, jadi teman-teman yang suka nuansa waterfall atau air terjun ya atau curug, nah teman-teman bisa coba objek wisata yang satu ini, namanya Curug Bidadari. Jadi lokasinya ini memang nggak jauh nih guys dari Jakarta. Jadi kita masuk ke daerah Sentul Selatan ya. Nah, ini jalan masuknya nih seperti ini ya Kang. Jalan masuknya kayak gini ya, dari Bojongkoneng tadi kita belok kiri. Nah, ini kita mau masuk ke daerah Curug Bidadari kalau nggak salah ya namanya. Nah, ini ada udah dibikin juga tuh, ada semacam kayak camping ground ya. Nah, ini udah mulai banyak nih guys ya sarana-sarana pendukung dari tempat objek wisata ini. Parkirnya juga luas nih, parkirnya di sini ya.
posisinya memang dia agak di dalam, tapi jalannya sih udah ya lumayan bagus lah ya, bisa dilewati ya dengan menggunakan mobil atau motor matic juga bisa ya guys. Nah seperti ini. Jadi nanti saya hanya menjelaskan ini secara garis besarnya aja. Karena yang mau saya explore bukan cuma satu objek wisata, jadi banyak objek wisata di sini. Nah, itu ada namanya Pemandian Louis Kanyere. Ada sawah segar Sentul, ya, wisata alam, ada juga wisata alam Ciung. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi ini memang di daerah sini memang sudah mulai banyak ya bertumbuh objek-objek wisata yang baru ya. Kang, itu apa Curug Bidadarinya sebelah mana? Bidadari tutup. Oh, tutup sekarang. Oh, kenapa tutup? Tanahnya sengketa. Oh, udah lama ya? Udah 5 bulan sekarang. Oh, jadi sekarang gantinya apa? Lewi. Ada Lewi. Oh, Lewi sini. Ya. Enggak, saya lagi bikin konten buat apa dimasukin ke YouTube. Jadi mau lihat-lihat daerah wisata di sini. Ini wisata ini bagus, Lewi yang baru. Oh, di sini ya? Ya, tiket masuknya 10.000 per orang. Oh, 10.000 ya. Tinggal ke kanan aja turun ke bawahnya Pak ya. Oh, gitu ya. Coba aja untuk bikin konten wisata gunung gitu Pak ya. Barangkali cocok. Iya, iya. Oke. Siapa, Pak? Makasih ya. Ya. Tinggal lihat-lihat aja ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ayo, Kang. Oh, jadi Curug Bidadarinya sudah tutup, guys. Ya. Jadi sekarang diganti jadi Curug Kanyere. Oh, jadi sengketa atau tanahnya. Waduh, saya nggak tahu nih. Ya, soalnya tidak ada informasi kalau Curug Bidadari itu sudah tutup. Iya. Oke. Lihat ini jalan masuknya sudah dicor semua. Oh, di sini guys ya. Oh, di sini ya. Jadi Curug Kanyerenya yang ini? Ya, betul. Yang curug yang tinggi itu udah nggak ada? Belum dibuka Pak, itu masih dalam proses sengketa itu Pak. Ya, Curug Bidadarinya udah ditutup ya? Iya. Padahal kan tempatnya udah rapi, udah bagus kemarin tuh. Sayang amat ya.
sekarang saya sudah ada di Curug Kanyere, ya. Jadi curug ini sebenarnya sebagai pengganti Curug Bidadari. Karena Curug Bidadari yang sebenarnya sudah cukup dikenal dan cukup tinggi ya, dia punya waterfallnya. Sayang sudah ditutup karena ada sedikit masalah sengketa dengan lahannya, guys. Ya mudah-mudahan curug itu kembali dibuka, jadi kita bisa menikmati suasana curug yang cukup menarik juga. Nah, sekarang di sini ada Curug Kanyere, fasilitasnya seperti ini yang ada, yang teman-teman lihat. Jadi buat teman-teman ya yang mau menikmati suasana curug, silakan datang ke sini. Namanya Curug Kanyere, tidak jauh dari Bojongkoneng atau arah Kabila Prabowo. Oke guys, sekarang saya sedang ada di Curug Kanyere dan saya kebetulan ketemu dengan Pak Dedi ya. Pak Dedi. Nah, ini namanya Pak Dedi dan kebetulan beliau adalah salah satu warga sini ya yang kira-kira tahu kapan curug ini berdiri ya, dan kira-kira kenapa Curug Bidadari itu ditutup gitu. Nah, gimana ceritanya nih Pak Dedi? Pertamanya ini warga yang mengelola Pak ya. Jadi ini hanya kemampuan warga setempat, memajukan warga setempat. Ini kurang lebih setahun lah pembangunan ini ya. Ini yang membangun ini bahu-membahu warga semua kerja bakti sistemnya. Jadi ini sudah hampir 1 tahun nih ya. Sudah hampir 1 tahun. Dan Curug Bidadari itu tutup sudah berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. Oh, kurang lebih 9 bulan guys. Semenjak COVID. Oh, semenjak COVID ya. Ya, betul. Jadi curug ini cuma di sini aja apa masih ada lagi di atas? Di atas masih ada. Ini sebenarnya bukan curug, Pak ya. Ini hanya namanya Lewi Kanyere. Lewi itu semacam kolam buat pemandian. Iya, betul. Gitu. Ya saya pikir Lewi sama curug itu sama. Beda kan. Kalau curug mengalir. Iya. Kalau Lewi itu pemandian aja. Itu guys ya, jadi ada bedanya ya guys. Lewi itu tempat kolam pemandian ya. Iya, pemandian. Kalau curug itu waterfall, air terjun. Atau orang Jawa bilang waterfall. Oh gitu ya. Jadi kalau di atas masih ada lagi ya? Di atas masih ada lagi. Sama juga kalau atas. Misalnya di atas di rumah makan kolam itu. Oh gitu. Oke, Pak Dedi, terima kasih Sama-sama. atas informasinya. Ya, jangan lupa nonton channel Laki-Laki Petualang ya. Oke, Nanti Pak Dedi ada di channel saya. Jangan lupa subscribe. Siap, Pak. Oke guys. Oke. Sekian informasi dari Pak Dedi. Buat yang mau tahu objek wisata yang lain, ikuti terus channel Laki-Laki Petualang. Oke guys, see you. Oke guys, dari Lewi Kanyere ini ya kita cari lagi tempat wisata yang lain ya. Kira-kira apa aja objek wisata yang ada di sini ya. Ini kita sudah dapat ya objek wisatanya, namanya Lewi Kanyere. Tapi di sekitaran Lewi Kanyere ini ya juga cukup banyak ya bertumbuh objek wisata pendukungnya ya seperti kayak tempat camping ground ya, seperti itu. Nah guys, ini kita ada di masih di kawasan Bojongkoneng. Nah, di sini sekarang lagi viral ya, daerah sini namanya Warung Jurang atau WJ. Ya, anak-anak tuh nyebutnya WJ. WJ itu artinya warung jurang. Ya. Jadi dia warungnya memang di pinggir jurang. Ya. Nah, jadi di sini bisa makan-makan, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, selfie-selfie, ya.
dengan pemandangan yang cukup bagus ya, pemandangan di kawasan Gunung Gelis dan Gunung Pancar. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah warung jurang ini ada lagi namanya tempat wisata, tapi ini curug ya, bukan luwih ya. Kalau luwih itu semacam kolam pemandian ya. Kalau ini curug, namanya Curug Cibimbim. Nah, Curug Cibimbim ini kemarin juga sudah saya datangi ya. Ya mungkin teman-teman kalau mau lihat detailnya ada di video saya sebelumnya. Judulnya Terabasan Samanen Gelis. Nah, di situ saya meliput Curug Cibimbim. Jadi kalau mau tahu detailnya ada di situ. Nah, ini saya mau kasih tahu garis besarnya aja. Jadi setelah WJ ini ada lagi namanya Curug Cibimbim. Nah, ya. Nah, tuh ada tulisannya Curug Cibimbim. Nah, ya. Curug Cibimbim ya, di dalam ya namanya itu ya. Nah, ini jalan masuknya ke sini. Ya, jadi cuma mau kasih tahu aja nih, guys. Ya, kemarin kita udah ke sini. Ya, jadi detailnya nanti bisa lihat di video saya satu lagi. Ya, jadi kita lanjut aja ke tempat wisata yang lain, guys. Ya. Jadi kita coba explore daerah wisata yang ada di Gunung Pancar ya. Kalau ini kan masih kawasan Bojongkoneng dan Gunung Gelis lah dan sekitarnya. Ya, di sini pun juga udah mulai macet. Ya. Karena memang di sini sudah mulai rame dan mulai tumbuh objek-objek wisata yang baru. Ya. Ada acara kayaknya tuh. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di kawasan Jangkelen. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya Jangkelen. Jangkelen itu tempat wisata arena bermain, sama seperti kayak di dunia fantasi Ancol. Ya, cuman kalau di Ancol itu kan dia lebih besar dan lebih komplit. Tapi ini juga nggak kalah besar juga sih Jangkelen. Lumayan lah, ya lumayan komplit. Ya, jadi ini namanya kawasan Jangkelen. Ya, jadi kalau kita mau ke Jangkelen dari Sentul City ini kita tinggal lurus aja guys. Ya, tinggal lurus aja ke sana. Baru kita masuk ke Jangkelen. Nah, ini sekarang kita nggak ke Jangkelen. Ini kita masuk ke kawasan Gunung Pancar. Ya. Ini kita kawasan Gunung Pancar, guys. Kalau di Gunung Pancar, ya, yang kalau kita masuk terus ke arah Gunung Pancar sini, masuk dari pintu gerbang, itu kita akan memasuki wilayah yang sekarang lagi ramai itu camping ground yang ada di kawasan Gunung Pancar dan pemandian air panas ya. Katanya sih pemandian air panasnya itu buka 24 jam ya. Jadi teman-teman yang pengen berendam di air panas malam-malam bisa datang ke sini guys ya, kawasan Gunung Pancar ini. Menuju Gunung Pancar sudah bagus ya, sudah dicor. Kemarin masih banyak yang berlubang, sekarang sudah dicor, jadi jalannya sudah bagus, sudah mulus ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Gunung Pancar dengan menggunakan kendaraan pribadi nggak ada masalah
Ya, karena jalanan sekarang udah bagus. Ya. Oke, macet guys. Jadi kalau kita mau ke Gunung Pancar lewat sini guys, nih masuk. Ya. Nah guys, di sini nah ini yang namanya kawasan Gunung Pancar. Jadi di sini ya sudah mulai ramai pengunjung. Ya, sudah mulai ramai pengunjung di sini. Jadi di sini ya, jadi di sini pintu masuknya dari sini. Jadi di sini kalau misalkan pada mau mandi air panas atau mau olahraga sepeda downhill juga ada di sini guys. Namanya Sebek Bike Park. Dan ada juga camping ground di sini. Ya, jadi sudah cukup banyak guys fasilitas yang ada di sini. Ya, tapi saya hari ini nggak masuk dulu. Jadi cuma kasih tahu aja ke teman-teman. Jadi tempat wisatanya seperti ini di sini. Enggak, cuma mau muter aja. Ya. Nah, guys, sekarang kita memasuki kawasan Leuwi Hejo. Ya, sini. Ini pintu gerbangnya Leuwi Hejo. Oh. Ya, Leuwi Hejo. Jadi pada ngantri di sini. Tiket masuknya. Net. Guys, jadi
Jadi ini areal parkirnya di sini. Ya, Leuwi Hejo. Cukup luas, guys. Nah, ini view-nya. Lumayan bagus view-nya. Jadi di sini katanya ada beberapa titik pemandian. Ya. Nah, sekarang kita lihat aja. Oh, oh. Yang apa? Yang masuk ke dalam itu mana parkiran? Oh, yang ke dalam sekarang nggak bisa, Pak. Paling bisa di sampai sini doang. Sampai sini doang ya. Jadi Kendaraan juga di sini. jalannya jauh ya? 10 menit. 10 menit. Sini ya? Guys, sekarang saya sudah sampai di objek wisata Leuwi Hejo, ya. Jadi kondisinya seperti ini, guys, cukup ramai karena memang Leuwi Hejo ini memang tempat pemandian yang paling bagus di wilayah ini. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mau datang ke sini, dijamin Anda tidak kecewa. Kenapa? Karena memang Leuwi Hejo cukup bagus. Oke, guys, see you.